Kita akan dengarkan arahan sambutan Gubernur Sulawesi Utara oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang terhormat Bapak Dr. Franciscus Andi Silangen, SPB KBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Umum MUI Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur LC, yang saya hormati, saya muliakan Ketua MUI Kota Manado Kiai Haji Yasir Bahmid LC, yang saya hormati, saya muliakan Al Habib Toha bin Umar Al-Habsyi, Ketua Yayasan Karya Islamia Pak Dr. Andes Alex Usman MPD, yang saya kasihi, saya muliakan rombongan MUI Pusat yang boleh hadir di malam hari ini, yang saya sangat banggakan teman sejawat saya, anggota Dewan Terhormat Ketua Ansor Pak Yusra Al-Habsyi, sarjana ekonomi dan calon master ekonomi, sebentar lagi selesai. Yang saya hormati Ketua Pengurus Pondok Pesantren yang tadi menyebut saya, Ketua Panitia dan Pak MC, ya Pak Soeharto, kalau tidak berikan kesempatan tidak bisa sambutan saya hari ini. Bapak-bapak alumni Pondok Pesantren, Pesantren Pondok Karya Pembangunan, yang saya cintai, saya banggakan, para santri yang saat ini sedang digodok di Pesantren Pondok Karya Pembangunan, Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya kasihi dan dirahmati oleh Tuhan. Tentunya di malam hari ini kita semua patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun dalam suasana ini, kalau hujan, sebenarnya saya bilang ke Pak Yusra, ini hujan berkat, kita masih bisa melaksanakan, dan bersama-sama saya juga merasa terhormat bisa diberi kesempatan di saat ini diundang oleh panitia untuk hadir bersama dalam kegiatan haul Pak Kiai Haji Rizali M. Nur. Kegiatan haul ini adalah salah satu tradisi luhur, ya, umat muslim yang ada di Indonesia dalam memperingati hari wafatnya seseorang yang bukan semua orang, seseorang yang punya sesuatu teladan yang diwariskan, yang untuk diingatkan, direnungkan. Seperti kita lihat sepintas lalu tadi, riwayat Pak Kiai Haji sungguh luar biasa. Ternyata bukan orang Manado, bukan orang Sulawesi Utara. Makanya saya tadi lihat dengan latar belakang tempat asalnya, Pak Kiai Haji berarti menjunjung tinggi yang disebut dengan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Walaupun beliau lahir di Kalimantan Selatan, kebetulan Martapura saya sudah pernah berkunjung ke sana, ya. Dan oleh kehendak kedaulatan oleh Tuhan Allah kita, maka
dia bisa berkarya di Sulawesi Utara dan karyanya sungguh luar biasa. Dan bagi konteks pondok pesantren, haul ini adalah suatu tradisi luhur yang mencerminkan hubungan batin atau jaringan keilmuan antara kiai dan para santri. Sehingga ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Hari ini 2 tahun sudah Pak Abah Risali meninggalkan kita, dan banyak hal yang dia tinggalkan untuk menjadi teladan bagi kehidupan kita semua, teristimewa bagi para santri yang sedang digodok di pondok pesantren. Bapak Ibu sekalian, kita di Indonesia bersyukur karena dengan kehadiran pondok pesantren ini sungguh luar biasa, ya. Makanya pemerintah pusat sangat memperhatikan kehidupan di dalam membesarkan pondok pesantren. Kalau saya lihat anggaran itu 2,6 triliun ya diperuntukkan bagi pengembangan pondok pesantren. Karena lewat pondok pesantren maka komitmen keislaman dan kebangsaan itu saling menguat. Tadi saya dibisikin oleh Pak Yusra, ini pondok pesantren yang menjaga, yang ya lagi digaungkan oleh bangsa kita, pemerintah kita, moderasi beragama, yang bersikap moderat. Kita bersyukur karena bangsa negara ini adalah bangsa yang paling majemuk. Tidak ada bangsa yang seperti bangsa Indonesia yang memiliki 714 suku. Ada bangsa yang cuma paling tinggi 5 suku, tapi di Indonesia ada 714 suku. Ada 1.100 bahasa. Ada 17.000 pulau. Bayangkan ya, bagaimana kita menjaga keutuhan bangsa negara ini kalau pendidikan tidak dibangun sejak usia dini ya, mengenai kemajemukan bangsa negara ini. Karena bangsa yang bisa bertahan itu bukan bangsa yang kuat, yang hebat, tapi bangsa yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kita lihat contoh Uni Soviet, negara yang besar, tinggal nama. Yugoslavia, waktu percakapan antara Presiden Yugoslavia dengan Pak Soekarno, pendiri bangsa negara ini, Joseph Broz Tito bertanya bagaimana cara menjaga bangsa Indonesia, dan Pak Soekarno tanya dulu, kalau kamu bagaimana? Apa yang dijawab? Saya punya kekuatan angkatan bersenjata yang hebat yang bisa menjaga seluruh negeri, tapi kenyataannya Yugoslavia hancur. Jadi bangsa yang bisa bertahan adalah bangsa yang mampu beradaptasi. Kita lihat aja adaptasi ya. Dinosaurus tidak bisa beradaptasi, punah. Tapi yang bisa beradaptasi itu yang hari-hari kita lihat, yang namanya kecoa. Itu mampu beradaptasi dan nyamuk sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Dan kita tidak mau bangsa negara ini menjadi dinosaurus yang tinggal nama. Sehingga kemajemukan bangsa negara ini perlu kita jaga, dan saya yakin, percaya lewat pendidikan di pondok pesantren, pendidikan Islami yang akan memperkuat nilai kebangsaan, maka ke depan bangsa negara ini
akan terus terjaga supaya tidak tinggal nama, ya. Di Sulawesi Utara kita juga merasa bangga dengan riwayat tadi. Sungguh luar biasa pemerintah Sulawesi Utara di tahun 77 itu berarti ya, menghibahkan tempat ini untuk menjadi tempat pengembangan pendidikan Islam yang berkembang sungguh luar biasa. Tapi Pak Yusra tadi menyampaikan bahwa status tanah yang dihibahkan ini masih status penggunaan, ya, belum menjadi hak milik, sehingga ini ke depan menjadi pekerjaan kita bersama. Di kesempatan ini saya tadi didaulat menjadi mewakili Pak Gubernur. Memang Pak Gubernur lagi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu, unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu ada dua. Pertama, pemerintah daerah, yaitu gubernur, wakil gubernur yang di provinsi, dan kita 45 anggota dewan punya kedudukan mitra sejajar dengan pemerintah. Nah, pemerintah ini dibantu oleh para pegawai negeri, jadi kepala dinas, kepala badan, dan kita punya kedudukan mitra sejajar, sehingga apa yang menjadi pergumulan yayasan ini dapat kita bicarakan dengan Pak Gubernur, Wakil Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan. Ya, saya kira tanah ini kan milik yang maha kuasa, bukan milik pemerintah. Cuma saat ini ada di Sulawesi Utara, pemerintah yang menguasai, dan tentunya kalau diperuntukkan bagi kemajuan bangsa negara ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan, itu sesuatu hal yang harus diperjuangkan. Saya ya latar belakang sebagai dokter ahli bedah, diberi otoritas karena saya adalah subspesialis bedah saluran cerna, jadi beri kuasa untuk membuka dan menutup perut orang. Jadi bukan cuma buka ya, saya buka, lihat penyakitnya, diangkat penyakitnya, ditutup, dikasih obat. Setelah masuk di sistem, ternyata membedah persoalan rakyat lebih rumit. Kalau cuma persoalan sakit penyakit cuma satu orang, tapi persoalan rakyat, Pak Yusra sudah beberapa kali di Dewan, saya kira ya memahami itu. Tapi kekuatan kita bukan kita sendiri, kita selalu disertai oleh yang memberikan kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kemampuan kita untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam menjalani kehidupan sebagai legislatif, tentunya banyak hal yang harus kita perjuangkan untuk kehidupan masyarakat. Sehingga di kesempatan ini ya saya menyampaikan juga terima kasih kepada panitia yang boleh memberikan kesempatan dan mengundang saya, dan marilah kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, karena lewat persatuan dan kesatuan yang terjaga, kita tahu Sulawesi Utara menjadi barometer kerukunan nasional, maka pembangunan Sulawesi Utara akan berjalan dengan sukses. Kita tahu bangsa negara ini sedang menuju kepada bangsa yang maju. Ya, diharapkan 2045 kita menjadi salah satu negara maju. Dengan pertumbuhan ekonomi, kalau dia rata-rata 6 sampai 7 setiap tahun, menurut pengamat ekonomi, belum sempat 2045 kita sudah menjadi negara maju. Dan lewat kehidupan yang ada saat ini Sulawesi Utara, sekedar informasi,
pembangunan Sulawesi Utara sungguh luar biasa di bawah pimpinan Pak ODSK, Pak Gubernur, Wakil Gubernur. Saat ini di trimester 3 pertumbuhan ekonomi kita melebihi nasional, yaitu 6,62. Saya yakin bahwa ini tidak akan terjadi dengan sendirinya kalau tidak ada kesatuan dan persatuan dari kita. Lewat kesatuan dan persatuan, maka konduktivitas Sulawesi Utara akan terus terjaga sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Di malam hari ini lewat acara haul, saya yakin apa yang menjadi teladan, menjadi inspirasi dari Abah Rizali M. Nur itu dapat juga menjadi teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di Indonesia, lebih khusus di bumi Nyiur Melambai. Tentunya program-program yang telah ditetapkan oleh pemimpin yang sebelumnya, mari kita doakan bersama untuk terus berkesinambungan supaya bisa berkelanjutan. Kita tahu bahwa di tahun 2024 ada satu kegiatan nasional yang bisa juga mengancam perpecahan yang disebut dengan politisasi agama. Torampe ya walaupun pilihan berbeda, tapi mari tetap jaga kesatuan. Karena yang menjadi pemimpin itu Tuhan yang akan atur. Kita tenang aja, enggak usah ada kasakusuk di sana. Percayalah bahwa bangsa negara ini bangsa yang terus dirahmati oleh Tuhan. Terima kasih, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Sadu Sadu Sadu. Salam sejahtera. Shalom, selamat malam.